8 perkara yang mutayyibah lil aishi. 8 perkara ini akan menenteramkan kehidupan apabila 8 perkara ini terdapat pada perempuan yang kita nikahi. Karena kenapa? Dengan memperhitungkan 6 perkara itu, maka liyadumal aqdu, itu akan langgeng pernikahan, wa tatawaffaru maqasiduhu, dan akan tercapai tujuan-tujuan pernikahan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang masalah pernikahan, di mana Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa pernikahan itu ada manfaat-manfaat yang sangat banyak, tetapi juga ada resiko-resiko dalam pernikahan itu yang harus kita tanggung. Apabila dalam hasil evaluasi terhadap kemampuan seseorang bahwa dengan menikah dia akan menjadi lebih taat kepada Allah, dengan menikah dia akan memiliki perempuan yang salehah, anak yang saleh, dan akan merasa tentram, maka dia lebih baik disunnahkan untuk menikah. Namun apabila dengan pernikahan itu dia semakin jauh dengan Allah, maka dia menjomblo atau menyendiri, takhalli lil ibadah, menyendiri untuk ibadah, itu lebih baik bagi dia. Jadi pernikahan itu adalah satu hal yang memiliki manfaat, tetapi juga ada risiko, karena kita harus menanggung beban-beban dalam pernikahan tersebut. Pada malam yang berbahagia ini kita akan melihat beberapa hal yang berkaitan dengan perkara-perkara yang harus ada pada seorang perempuan yang ingin dinikahi. Ketika kita ingin menikahi seorang perempuan, maka kata Al-Ghazali, al-khisalul mutayyibah lil aishi allati la budda min mura'atiha fil mar'ah liyadumal aqdu wa tatawaffaru maqasiduhu samaniyatun. Ada 8 perkara yang mutayyibah lil aishi. 8 perkara ini akan menenteramkan kehidupan apabila 8 perkara ini terdapat pada perempuan yang kita nikahi. Karena kenapa? Dengan memperhitungkan 6 perkara itu, maka liyadumal aqdu, itu akan langgeng pernikahan, wa tatawaffaru maqasiduhu, dan akan tercapai tujuan-tujuan pernikahan. Mana 8 perkara tersebut? Yang pertama adalah ad-dinu. Pertama, perempuan yang ingin dinikahi tersebut harus diperhatikan agamanya. Yang kedua, al-khuluq, harus diperhatikan akhlaknya. Yang ketiga, harus diperhatikan wal husnu, harus diperhatikan rupanya, kecantikannya. Yang keempat, harus diperhatikan khifatul mahari, perempuan yang tidak terlalu maharnya tidak terlalu tinggi, khifah, ringan maharnya. Jadi mahar itu tidak menjadi perbincangan publik karena terlalu tinggi di luar daripada kebiasaan. Khifatul mahar, yang tidak tinggi maharnya. Wal wiladatu, dan perempuan yang subur, yang bisa memiliki keturunan. Dan yang keenam, wal bikarah, sebaiknya perempuan tersebut adalah perempuan yang masih gadis. Jadi wiladah, memiliki tingkat kesuburan, artinya dia memiliki potensi untuk melahirkan keturunan. Wal bikarah, dan dia gadis atau perawan. Wan nasab, dan yang ketujuh adalah nasab, kita perhatikan garis keturunannya, jelas orang tuanya dan sebagainya. Itu penting. Wa alla yakuna qaribatan qaribah, dan perempuan tersebut bukanlah saudara dekat. Jadi boleh menikah dengan hubungan famili, tetapi jangan terlalu dekat. Nah ini, jadi 8 perkara inilah yang disebut oleh Al-Ghazali sebagai al-khisalul mutayyibah lil aishi,
perkara-perkara yang menenteramkan kehidupan. Nah, sekarang akan kita ulas satu persatu perkara tersebut. Al-ula, yang pertama, antakuna salihatan zati dainen. Perempuan tersebut adalah perempuan salihah yang beragama. Perkara pertama untuk melahirkan ketentraman dalam rumah tangga, ketentraman bagi suami istri itu, antakuna salihatan zati dinin. Perempuan tersebut perempuan salihah zati dinin yang beragama. Salihah artinya dia beragama dengan tekun, dengan teguh. Kenapa? Fahadah wal aslu. Masalah agama ini pokok sekali. Dia hal yang sangat mendasar, masalah agama itu. Maka disebut oleh Al-Ghazali sebagai faktor utama di dalam pernikahan adalah ad-dinu, yaitu masalah agama. Wabihi yang bagi ayyaqa'a al-i'tina. Perkara agama tersebut sepatutnya lah itu menjadi sesuatu yang dianggap sangat penting di dalam pernikahan. Orang tua harus memperhatikan agama calon mertua, calon menantunya. Dengan siapa dia akan menikahkan anaknya. Laki-laki yang ingin meminang seorang perempuan harus memperhatikan bagaimana agama sang perempuan itu. Dalam bahasa Al-Qadir, wabihi yang bagi ayyaqa'al i'tina. Hal ini harus menjadi perhatian serius. Kira-kira begitu. Ya. Kenapa? Nah, argumentasinya kenapa? Fa innaha in kanat dha'ifatad dini fi siyanati nafsiha wa farjiha azarat bi zawjiha. Karena perempuan jika ia itu lemah agamanya di dalam menjaga dirinya dan menjaga kehormatannya, azarat bizaujiha, maka hal itu dapat merendahkan suaminya. Seorang perempuan yang tidak kuat agamanya, tidak bisa menjaga dirinya dan tidak bisa menjaga kehormatannya, ya, maka itu akan menimbulkan masalah bagi suaminya. Suaminya itu akan terhinakan dengan sebab dianggap dia tidak bisa menjaga miliknya di mata masyarakat. Maka pentinglah faktor agama ini ada pada perempuan itu. Wasawwadat bainan nasi wajhahu. Dan apabila perempuan itu lemah agamanya dalam memelihara dirinya dan memelihara kehormatannya, dia akan mempermalukan suaminya di depan manusia. Akan mencoreng, hitam, sawadat itu artinya mencoreng dengan arang hitam. Bainan nas, di antara manusia, wajahahu, wajah suaminya. Itu apabila perempuan tersebut lemah agamanya. Itu argumentasi kedua. Wasyawwasat bi ghairati qalbahu, dan dia akan mengganggu hati suaminya dengan sebab suami itu terus cemburu setiap hari. Tidak ada ketenangan dalam kehidupan suaminya karena suaminya itu terus merasa cemburu karena istrinya, orang yang dinikahinya itu adalah perempuan yang selalu melakukan penampilan publik secara terbuka, berkomunikasi dengan banyak laki-laki, pergi dengan orang lain. Itu akan mensyawwasyat, akan taswish, akan menimbulkan gangguan di dalam hati suaminya, karena suaminya ini akan terus merasa cemburu sepanjang masa. Itu alasan yang ketiga. Watan ghazzu bizalika aishuhu, dan dengan sebab demikian kehidupan suami itu akan terasa kotor, akan terasa keruh. Suaminya ini tidak memiliki sebuah kehidupan yang menenangkan karena dia setiap hari dibakar oleh rasa cemburu kepada istrinya. Nah,
Maka pada posisi seperti itu, yaitu perempuan ini tidak memiliki pegangan agama yang kuat, fa in salaka sabilal hamiyati wal ghairati lam yazal fi bala'in. Apabila suami itu menempuh atau mengambil posisi hamiyah, merasa gundah, wal ghairah, dan merasa cemburu, lam yazal fi bala'in, dia selalu akan berada dalam posisi bala. Dia merasa pada posisi penuh dengan tekanan. Nah, jadi ketika melihat istrinya itu dua posisi, karena istrinya itu lemah agamanya, maka suaminya itu apabila dia mengambil posisi cemburu terus menerus, merasa gelisah, merasa panas terus menerus, maka lam yazal fi bala'in, maka suami ini terus berada dalam masalah. Terus cemburu tipuro suum dalam keadaan rumah tangga, panas dalam rumah tangga, timbul cekcok dalam rumah tangga, lam yazal fi bala'in, maka dia berada di dalam cobaan, berada dalam bala. Nyan urang agamnya tengah lang bala, berada dalam tekanan. Tetapi sebaliknya, wa in salaka sabila tasahuli kana mutahawinan bidinihi, apabila dia mengambil posisi tasahul, posisi untuk membiarkan saja istri yang seperti itu, kana mutahawinan bidinihi, dia sudah menganggap enteng masalah agama. Dia sudah menganggap enteng masalah agama. Dia sudah dianggap meringan-ringankan agama, wa irdihi, dan sudah dianggap meringan-ringankan kehormatannya. Hanayum urang agam yang lagenyan, urinang dengan segala tingkah lakunya itu tidak ditegur oleh suaminya, membiarkan saja. Oh, yang gejak-gejak ke, pu yang gepelaku, pu yang ngensau gejak, terserah, tasahul. Maka apabila suaminya itu mengambil posisi itu, maka itu dianggap dia telah merendahkan, meringan-ringankan agama, dan dia dianggap telah merendahkan martabatnya sendiri. Wa mansuban ila qillatil hamiyah wal anifah, dan dia dianggap mengambil posisi atau berada pada satu sikap, yaitu dia tidak memiliki rasa cemburu dan kasih sayang. Yang hanya cemburu baurung alako yang laginya. Dan sementara cemburu itu penting dalam keluarga. Kita telah bahas beberapa waktu yang lalu. Yang dua, jadi ketika menghadapi seorang perempuan yang lemah agamanya, suami itu dilematis. Apabila dia mengambil posisi cemburu terus menerus, maka dia akan berada di dalam stres penuh dengan tekanan, dalam bala. Tetapi apabila dia tasahul, membiarkan istrinya, membiarkan apa yang dilakukan, maka itu dia dianggap sudah merendahkan agama dan juga sudah merendahkan kehormatannya, dan dianggap tidak memiliki rasa cemburu sedikit pun dalam keluarganya. Maka pilihlah perempuan yang beragama supaya tidak muncul dilema yang seperti itu. Wa in kanat fasidatad dini bi istihlaki malihi au biwajihi atau biwajihin akhar lam yazal aisyu mutawishan ma'ahu. Dan jika kerusakan agama yang ada pada perempuan tersebut dengan sebab binasa hartanya, dengan sebab membinasakan harta, yaitu dengan harta yang dimiliki oleh suaminya itu dipakai oleh perempuan tersebut untuk sesuatu yang tidak benar, au biwajihin akhar, ataupun dengan cara yang lain. Perempuan ini tidak memiliki agama yang kuat, dan kerusakan agama pada perempuan itu, pada istri tersebut, terjadi bukan dengan sebab harta, tapi dengan sebab yang lain, ingin mencari popularitas, ingin punya pergaulan.
lam yazal aisyu musyawishan ma'ahu, maka dia akan hidup terus menerus bersama dengan istrinya itu dalam keadaan penuh dengan kegundahan. Tidak ada ketenangan. Tidak ada ketenangan. Fa in sakata, maka jika ia diam, ana gepermen sapu geiem, walam yungkirhu, dan dia tidak mencegah apa yang dilakukan oleh istrinya, kana syarikan fil maksiyah, maka dia menjadi orang yang berkongsi dalam maksiat yang dilakukan oleh sang istri, termasuk syarik, termasuk mitra di dalam melakukan maksiat. Jadi dilematis. Tak tegur bisa menjadi konflik dalam rumah tangga, hanta tegur kita dianggap menjadi mitra dalam maksiat. Jadi sabuh rumah siro suami yang bertanggung jawab, yang harus menjaga keluarganya, ada kemungkaran dilakukan oleh anggota keluarganya termasuk istrinya, dia tidak mengingkari itu, tidak mencegahnya, maka itu termasuk kana syarikan fil maksiyah. Itu termasuk suami tersebut merupakan orang yang menjadi mitra bagi pelaku maksiat itu. Mukhalifan, hal itu bertentangan dengan firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, lindungilah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bertentangan dengan firman Allah. Kenapa muncul hal itu? Dikarenakan istrinya atau orang yang dilamarnya, yang dijadikan istri itu lemah agamanya. Nah, ini alasan. Wa in angkara, dan jika ia ingkar kepada apa yang dilakukan oleh sang istri, ya, wa khasama, dan mengambil sikap memusuhinya, dan ghasul umur, maka sempitlah umurnya. Hansang bumate daju. Bumate daju. Bagecok dari Allah, nyo lagi nyo keluarga ada. Ya, karena terjadi permusuhan dalam keluarga, terjadi konflik dalam keluarga, maka kehidupan itu menjadi sesuatu yang rumit dan sempit. Kita ada bersama bahwa apabila rumah tangga bagus, maka dalam perjalanan kehidupan suami istri tersebut juga akan normal. Tetapi apabila terjadi konflik dalam rumah tangga, maka kegiatan-kegiatan lain juga akan terganggu. Nyekeun Ghazali Ghazali. Walihaza balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fit tahridi ala zatid dini. Oleh sebab inilah, oleh sebab argumentasi-argumentasi yang telah disampaikan oleh Al-Ghazali tadi, balagha Rasulullah itu sangat menekankan fit tahris, untuk senantiasa memelihara ala zatid din dalam masalah agama. Gepegah oleh Rasulullah, masalah agamanya sangat penting dalam pernikahan. Itu ditekankan oleh Rasulullah karena dampaknya itu sangat luas bagi kehidupan suami istri tersebut. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tungkahul mar'atu limaliha. Dinikahkan seorang perempuan, dikawini seorang perempuan limaliha karena hartanya, wa jamaliha karena kecantikannya, wa hasabiha karena keturunannya, wa diniha karena agamanya. Fa alaika bizatiddin, maka berpeganglah dengan agama. Maka utamakanlah masalah agama. Taribat yadaka, niscaya engkau akan beruntung. Itu pesan Rasulullah. Silakan menikah karena hartanya, silakan menikah karena kecantikannya, silakan menikah karena keturunannya, tetapi menikahlah yang sangat penting karena agama. Tarabat yadak, niscaya engkau akan beruntung. Ya. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, ya, 8 perkara bunuh ya, al-khisal mutayyibah,
perkara-perkara yang menentramkan bagi kehidupan. As-saniyah husnul khuluq. Faktor yang kedua, perkara kedua yang penting pada seorang perempuan yang dinikahi adalah baik akhlaknya. Fa innaha in kanat salitatan badi'atal lisani kafiratal linni'ami kanad dararu minha aksara minan naf'i. Karena jika seorang perempuan itu salitah badi'atal lisan, itu perempuan yang lidahnya, perkataannya itu tidak terkontrol. Kafiratan yang pegah haba gekun kelakau gebupu yang galak. Kafiratal linni'am yang kufur kepada nikmat. Kanad dararu minha aksara minan naf'i, niscaya mudarat dari perempuan tersebut lebih banyak daripada manfaatnya. Jadi bunyi tajam sekali lidahnya, mahir sekali menggunakan lidahnya untuk menjatuhkan suaminya, maka yang terjadi adalah manfaat, kemudaratan lebih besar daripada manfaat. Wasabru ala lisan nisa mimma yumtahanu bihil auliya, dan bersabar di atas lisan perempuan itu di antara perkara-perkara yang dicobakan perkara tersebut kepada para aulia. Jadi wali Allah gecoba ngeurinang. Para aulia itu termasuk ujian para aulia adalah dia mampu menahan lisan perempuan. Mufhumlah katanya. Tidak bermaksud membangun satu stereotip bahwa itu tidak ada pada laki-laki. Tetapi serangan-serangan lisan ini biasanya muncul dari kaum Hawa. Sehingga bersabar di atas lidah perempuan itu, lisan perempuan itu termasuk perkara yang para aulia dicoba dengan hal itu. Ikhtun Tuhan. Maka di dalam kategori-kategori yang disebut oleh Al-Ghazali tadi, yang kedua adalah husnul khuluq, perempuan yang dinikahi itu adalah perempuan yang baik akhlaknya. Yang kedua. As-salisatu, yang ketiga, husnul wajhi. Perkara yang ketiga yang menenteramkan jiwa, pertama adalah bagus agamanya, yang kedua bagus akhlaknya, dan yang ketiga adalah bagus wajahnya. Kenapa? Fadzalika idzan matlubun. Hal itu juga dituntut, juga perlu. Kenapa itu perlu? Isbihi yahsulut tahassun. Karena dengan wajah yang cantik itu akan menenteramkan laki-laki, karena laki-laki ini akan terlindungi dari melakukan hal-hal maksiat, karena apa yang ada di luar itu ada di rumahnya. Urinang getari gotnya, anak payah gejak holain. Ada gekalan bak jalan na urinang tari yang talu ngan urinang gotnya, terpelihara gotnya, tahassun, terbentengi gotnya. Maka itu penting, wajah perempuan itu yang cantik, yang elok rupanya. Wattab'u la yaktafi bidnamimah ghaliban. Biasanya tabiat itu tidak menyukai hal yang tidak elok. Pasti tabiat manusia itu menyukai sesuatu yang elok, sesuatu yang rupawan, sesuatu yang jelita, sesuatu yang indah. Makanya gejumita urang inang yang husnul wajhi, yang bagus rupanya. Ya, itu tabiat manusia. Tetapi setelah melewati kategori-kategori agama dan kategori husnul khuluq, yaitu bagus akhlak. Nah, wa ma naqalnahu minal hassi 'ala ad-dini laisa zajiran 'ala an ri'ayatil jamal. Dan apa yang kami sebutkan tentang masalah agama, tentang masalah husnul khuluq itu bukan merupakan sesuatu yang harus menyebabkan kita menjauhkan diri daripada masalah kecantikan, bukan. Bangga pegah ne pilih yang gad agama, ne pilih yang gad akhlak, kan hanya tak pilih yang gad rupa kan. Justru kalau terkumpul dalam perkara tersebut, itulah al-mutayyibah lil aishi, itu yang menenteramkan bagi kehidupan.
Berarti dia kepukahan Nabi yang gad agama bukan artinya kita disuruh menghindar dari perempuan dan mencari perempuan yang tidak cantik, bukan. Tetap biomitasi, tetapi tetap masalah pokok adalah agama. Yang salah mufhum. Yang sang katanya penting gad akai barang kata wajud tam kawin. Bukan itu. Kalau mau menenteramkan jiwanya, carilah perempuan yang husnul wajhi, yang rupawan. Nah, rupawan ini itu tergantung relatif mata manusia. Nah, orang yang menurut orang lain biasa, tapi menurut suaminya itu perempuan itu sangat cantik di matanya. Ya relatif ya, kecantikan itu. Husnul wajhi itu relatif. Nah, orang yang hitam manis itu dipandang oleh suaminya itulah perempuan yang tercantik. Itu relatif. Jadi bukan ukuran-ukuran ratu kecantikan, bukan itu. Menyonya ukuran kah kedita yang temu kawin. Ya, itu parameter-parameter duniawi yang sifatnya itu universal. Umumnya ni kelagak manta bodohnya. Ya. Tetapi kan masing-masing getanya natari yang dengan ukuran masing-masing. Ada orang karena akhlaknya dia terlihat cantik. Saya katakan galak tu. Ikut dengan inner beauty, kecantikan batin. Ini yang ketiga. Bal huwa zajirun anin nikah li ajlil jamalil mahdi. Tetapi maksud daripada kita memilih maksud daripada bahwa kita pilih agama adalah kan berarti kita yang haji kita pilih yang tari rupa. Tapi maksudnya adalah janganlah menikah karena semata-mata kecantikan. Ma'al fasadi fitini, tetapi terjadi kerusakan dalam agama. Ini ukuran di. Kita tetap minta yang tari, tetap minta yang tari, tapi standarnya adalah jangan sampai terjadi kerusakan dalam agamanya. Hadinya, baik salah mufhum menteri, baik tari-tari tat urineng yang tari yang baik akhlaknya yang beragama itu tahassun akan menjadi benteng bagi sang suami. Suami ini akan terpelihara. Fa innal jamala wahdahu fi ghalibil amri yurghabu fin nikah. Karena kecantikan semata-mata kebiasaannya itu memang itu yang digemari dalam pernikahan. Pekan pegah masalah agama le. Karena memang faktor orang menikahi seorang perempuan itu harus tak akui karena faktor wajah. Itu tabiat manusia. Tetapi janganlah sampai hal itu yuhawwinu amraddin, sampai meringan-ringankan masalah agama. Yang dipegah dalam hadis Rasulullah disampaikan oleh para ulama itu bukanlah maknanya bahwa kita tidak boleh mencari perempuan yang cantik di dalam pernikahan, tetapi biasanya urusan manusia, tabiat manusia akan mencari yang cantik dan menyampingkan akhlak dan agama. Sehingga balagha Rasulullah itu memberikan penekanan yang serius pada masalah ini, yaitu masalah agama. Wa yadullu alal iltifat ilal ma'nal jamal annal ilfa wal mawaddah tahsulu bihi ghaliban. Dan itu juga menjadi tanda bahwa hubungan getanyo dengan istri getanyo itu ada faktor juga, faktor kecantikan. Nata pandang sih masalah itu. Rasa cinta tuh, rasa rindu, itu juga ada faktor kecantikan. Husnul wajhi, ada faktor wajah, faktor tubuh. Ya, hana patah hindari. Ya, itu. Makanya kepegah bahwa kita harus juga memandang masalah itu. Ya. Wa dzalika qad nadaba syar'u ila mura'ati asbabil ulfah, dan sungguh disunatkan oleh syariat untuk menjaga sebab-sebab ada rasa cinta kita kepada istri. Dan salah satu sebab rasa cinta itu adalah karena ada wajah yang cantik. Walidzalika ustuhibban nadru, oleh sebab itu maka disunnahkan untuk melihat kepada calon istri. Faqala, para ulama mengatakan
Nabi SAW mengatakan, idza Allahu fi nafsi ahadikum min imra'atin falyanzur ilaiha. Apabila Allah telah menjatuhkan dalam diri seseorang kamu tentang dari seorang perempuan, sudah tertaut hatinya dengan seorang perempuan, falyanzur ilaiha, perhatikan perempuan itu, tak kalan wajahnya. Makanya dalam khitbah, dalam pertunangan, ketika kita meminang, kita dibolehkan untuk melihat wajah sang perempuan tersebut. Fa innahu ahra ayyudama bainahuma, karena hal itu akan lebih mendorong untuk terjadinya rasa kasih sayang di antara keduanya. Suami mengenal istrinya, istri mengetahui suaminya. Juga kalian nilai. Karena wajah itu termasuk faktor yang akan menimbulkan rasa cinta, rasa ulfah. Wa kana ba'dul wari'ina la yanqihuna karaimahum illa ba'dan nadar. Sebahagian orang-orang war'a, ulama-ulama yang war'a, ya, itu mereka tidak akan menikahkan anak-anak mereka atau adik-adik mereka illa ba'dan nadri, kecuali sesudah dikenal, sesudah dilihat. Ikhtirazan minal ghurur, karena memelihara daripada ketertipuan. Tapi ke bereh telih dah menikah kahana akan menimbulkan rasa penyesalan sehingga tidak menciptakan rasa cinta dalam rumah tangga. Maka sebahagian ulama-ulama yang war'a itu la yankihuna, mereka tidak akan menikahkan karaimahum, anak-anak perempuan mereka atau adik-adik perempuan mereka illa ba'dan nadri, kecuali sesudah dilihat oleh calon sang lintu baru. View kalian ini. Tentu saja dengan cara-cara kalian yang ada dalam agama. Kenapa ikhtirazan minal ghurur? Karena untuk menjaga daripada ketertipuan. Sampai sang katanya tak menikah dengan seseorang yang tak bayangkan memiliki wajah yang elok rupawan, tetapi begitu kita lihat tidak ada wajah itu akan merasa tertipu. Wa qala al-A'mash, seorang ulama yang bernama A'mash mengatakan, kullu tazwijin yaqa'u ala ghairi nazrin fa akhiruhu hammun wa ghammun. Setiap perkawinan yang tidak terjadi, yang tidak didasarkan di atas melihat sang mempelai, fa akhiruhu hammun wa ghammun, maka ujungnya itu penyesalan, kecewa. Tapi nikah kali itu, apa yang terjadi kemudian? Tidak muncul ulfah, tidak muncul rasa kasih sayang di antara suami istri tersebut. Akhirnya mereka menjaga rumah tangganya sekedar untuk tidak malu dengan masyarakat, hana mangat dengan keluarga, tetapi tidak ada rasa cinta di antara mereka. Dina sebagainya, kagak penikah, leurung syik kagak menikah, menerima, tetapi dingin dalam keluarga. Maka kembali A'mash, kullu tazwijin yaqa'u ala ghairi nazrin, setiap pernikahan, perkawinan yang tidak ada nazar, tidak melihat calon, fa akhiruhu hammun wa ghammun, itu ujungnya bisa menimbulkan gelisah dan kecewa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu saja sebagai 8 perkara yang berkaitan dengan ahwalul mar'ah, tentang keadaan perempuan yang ingin dinikahi. Ada 8 perkara. Pertama ada masalah agama, yang kedua masalah husnul khuluq, baik akhlaknya, yang ketiga adalah husnul wajhi, bagus wajahnya, yang keempat khifatul mahri, maharnya tidak terlalu mahal, wal wiladah, perempuan tersebut memiliki kesuburan, wal bikarah, perempuan tersebut adalah gadis, wan nasab, dan memiliki garis keturunan yang baik dan bukan keluarga dekat.
Itu disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai al-khisalul mutayyibah lil aishi, sebagai perkara-perkara yang dapat menenteramkan hati. Menyemandung merumpaknya, maka secara pandangan-pandangan keagamaan itu menimbulkan ketentraman hati. Karena erat agama terpenuhi, erat unsur-unsur dunia juga terpenuhi. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagai sebagai ulang kaji kita dalam bulan Syawal ini, merupakan bulan di mana banyak sekali kita melaksanakan akad pernikahan dan perkawinan. Kenapa pada bulan Syawal itu? Karena Rasulullah menikahi Aisyah pada bulan Syawal. Dan juga untuk menolak pandangan kaum jahiliyah bahwa menikah dalam bulan Syawal, dalam pikiran, dalam mitos kaum jahiliyah Arab, kurang Arab awai, bahwa menikah dalam bulan Syawal itu akan menimbulkan sial. Akan menimbulkan sial, sehingga Rasulullah menikahi Aisyah untuk membantah mitos tersebut pada bulan Syawal. Dan Aisyah menceritakan hadis tersebut untuk membantah mitos-mitos yang berkembang di kalangan masyarakat jahiliyah. Menikah dalam bulan Syawal dapat menimbulkan kesialan, sial, hana bahagia. Karena dalam tradisi urang Arab awai, Syawal itu artinya irtifa, terangkat. Mereka melihat, membandingkan dengan unta betina yang pada bulan Syawal tersebut terangkat ekornya. Itu sebagai tanda kode alam bahwa betina tersebut tidak mau dikawini oleh jantan. Maka membawa adat yang mereka lihat, kebiasaan yang mereka lihat pada kasus unta betina tersebut, mereka juga menarik kesimpulan berarti perempuan juga sama, tidak mau dinikahi pada bulan Syawal itu. Sebagaimana unta-unta perempuan, unta-unta betina maksud saya, itu tidak mau dikawini oleh jantan-jantan pada bulan Syawal itu. Dengan kode alam itu mereka mengangkat ekornya. Ibaiku. Sehingga Rasulullah menikahi Aisyah pada bulan Syawal. Itu saja sebagai kenapa sunnah menikah pada bulan Syawal, karena Nabi SAW menikahi Aisyah pada bulan ini. Demikian, mungkin ada 1-2 pertanyaan, kami persilakan.